Aku mendapatkan 3 dadu yang sama di ronde ini. 36. Bukan 36. Lalu kamu menyebutnya apa? Dadu pertama mendarat ke kanan, mengenai dinding, dan memantul kembali. Dadu ketiga mendarat di atas dadu kedua. 4, 5, 6 lurus. Kamu adalah orang paling berbakat yang pernah kulihat. Mengidentifikasi dadu dari suara, membaca kartu dengan mata tertutup. Orang lain butuh 10 tahun untuk belajar. Kamu menguasainya dalam 3 tahun. Kamu telah menguasai teknik curang, tapi ingat ini. Mereka yang memiliki kebencian di hati pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Aku mengajarimu teknik curang untuk membantu orang berhenti berjudi, untuk membiarkan mereka yang kecanduan judi melihat kebenaran. 9 dari 10 permainan judi dicurangi. Bukan untuk kamu mencari nafkah darinya, dan tentu saja bukan untuk membalas dendam melalui perjudian. Mentor, yang kuinginkan hanyalah balas dendam. Setelah balas dendam, aku tidak akan pernah menyentuh kartu lagi. Silakan. 10 tahun yang lalu, pada malam tahun baru, ayahku diundang oleh wali kota untuk bermain beberapa ronde. Pasang taruhan. Pasang taruhan. Dia pikir itu hanya bersenang-senang di hari libur. Dia tidak tahu itu adalah jebakan. Mereka membiarkannya menang pada awalnya. Menang terus-menerus. Ayahku pikir dia beruntung. Pikir surga tersenyum padanya, lalu dia mendapat 3 raja. 3 raja. Aku pasti menang. Dia mengira dapat jackpot, mulai pinjam uang ke sana kemari. Pak Miller, pinjamkan 50.000 rupiah. Aku akan menang kembali segera, John, kumohon. Tangan ini pasti menang, dia tidak tahu, sejak dia melangkah masuk pintu itu, setiap kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Setiap rupiah yang dia pinjam, akhirnya akan menjadi milik keluarga Sterling. 3 as, Arthur. Terima saja. 3 as mengalahkan 3 raja. Arthur, keluargamu terkutuk. Aku tak percaya seberuntung itu. Kau curang. Ayahku berakhir dalam keadaan vegetatif, tapi mimpi buruk baru saja dimulai. 200.000 rupiah. Suamimu meminjamnya. Hitam di atas putih. Harus dibayar hari ini. Tolong, beri kami beberapa hari lagi. Suamiku masih di UGD. Tidak ada uang. Kalau begitu berikan tanah rumahmu. Bukankah suamimu menang uang? Dan pinjam dari rentenir untuk menaikkan taruhan? Sekarang kau takut? Tolong, pinjami aku uang, kumohon. Jika tidak bayar dalam 3 hari, aku akan merobohkan rumahmu. Ibuku menangis sampai buta. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan kembali. Kau berhutang pada keluargaku, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Keluarga Sterling. Aku kembali. Ethan, kau kembali? Ethan? Ethan sudah kembali. Ibu, aku pulang. Kamu terlihat lebih kurus tapi lebih kuat. Senang kamu kembali. Ethan, kamu harus benar-benar berterima kasih pada Clara. Selama 10 tahun, ayahmu terbaring di sana dan aku buta. Tapi kalau bukan karena dia, yang setiap hari datang memasak, mencuci, dan menemaniku, aku tidak akan bisa bertahan selama ini. Clara. Terima kasih. Sama-sama. Aku memang ingin. Aku berhutang banyak pada Clara selama 10 tahun ini. Aku akan membalasnya. Ibu, biarkan aku pergi melihat siapa itu. Ibu duduk dan istirahat. Baik.
Nah. Siapa lagi kalau bukan Ethan? Ethan, dari mana saja kamu mencari uang selama ini? Dengar kamu kembali ke desa. Ayahku secara khusus menyuruhku untuk mengundangmu main ke rumah. Langsung ke intinya. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Kamu kelewatan. Kamu kembali untuk melihat ayah vegetatifmu. Apa? Ayahmu masih belum mati? Wah, dia keras seperti batu. Oh, sayang, jangan bilang begitu. Dia datang jauh-jauh untuk pemakaman. Jangan menakut-nakutinya. Ulangi lagi. Apa? Kau mau pukul aku? Kau tidak tahu ini wilayah siapa? Ayahmu dulu adalah dewa judi di desa kami. Kalah dengan 3 king, kejam. Kau tidak akan lebih buruk darinya, kan? Datang ke halaman saya nanti untuk beberapa putaran. Tapi kami tidak memberi kredit. Oh, iya. 200.000 rupiah yang ayahmu hutangi. Dia belum melunasinya. Orang yang menyimpan kebencian di hatinya pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Aku mengajarimu teknik-teknik curang itu untuk membantu orang berhenti berjudi. Untuk membuat mereka yang kecanduan judi melihat kebenaran. 9 dari 10 permainan diatur. Bukan untuk kau cari nafkah darinya. Dan pasti bukan untuk balas dendam melalui judi. Ethan, kau tidak boleh pergi. Keluarga Sterling kejam. Ini jebakan. Hei, ayah. Clara, aku minta maaf. Aku bangkrut. Uang hasil kerjaku. Semua habis. Ayah, ada apa? Tenang. Victor Sterling sialan itu. Dia memasang jebakan untukku. Aku sudah menabung selama 5 tahun, uang hasil kerja kerasku. 180.000 rupiah. Semua hilang. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku hanya ingin mencari uang untuk mahar Clara. Sekarang tidak ada yang tersisa. Aku mengecewakan almarhum ibumu. Di mana kau bermain kartu? Di halaman rumahku. Apa? Mau lihat calon ayah mertuamu? Dan bagaimana dia kehilangan semuanya, bahkan celananya. Ethan, Ikuti aku. Aku akan mengantarmu ke ayahmu. Bapak Sterling tolong, saya mohon, kembalikan uang saya. Itu uang yang saya kumpulkan dari mengangkut batu bata di lokasi konstruksi selama 5 tahun. Kembalikan, nasibmu memang buruk. Kenapa harus ku kembalikan? Kamu kalah. Davis terlalu impulsif. Dia main poker, dapat straight lalu all in. Tapi siapa sangka Victor dapat flush. Sial banget. Bapak Sterling, tolong saya mohon. Anak perempuan saya belum menikah. Ini tabungan seumur hidup saya. Kalau tidak dikembalikan, keluarga saya akan kelaparan. Davis, dalam judi tidak ada teman. Menang atau kalah, kamu terima. Mengerti? Aku brengsek, bukan manusia. Seharusnya aku tidak serakah. Tapi Bapak Sterling, itu mahar anak perempuanku. Tolong, kasihanilah aku. Mahar, anakmu? Hah, cantikku itu? Siapa yang mau menikahinya? Dia menikah dengan anak vegetatif keluarga Smith. Astaga, kakek tua bangka, kelihatan menyedihkan menangis begitu. Kalau miskin, jauhi meja poker. $180.000 dan kamu datang ke sini untuk mempermalukan diri, menurutku, sebaiknya kamu jual saja anakmu untuk bayar utang. Itu keterlaluan. ayah. Tolong bangun. Jangan bersujud pada mereka, ayah. Clara. Maafkan ayah. Ayah kehilangan semua uang. Maharmu hilang. Ayah harusnya mati saja. Ayah, berhenti memukul diri sendiri. Kita bisa mendapatkannya lagi. Jangan perlakukan diri ayah seperti ini. Victor, kamu ingin main, kan? Aku akan lawan kamu. Ethan, Bukankah itu Ethan? 10 tahun lalu, ayahnya kehilangan semuanya karena Victor. Sejak itu tidak pernah melihatnya. Tidak pernah mengira dia akan kembali. Nak, kamu punya nyali. Kami sedang bermain poker. Tahu aturannya? Tentu saja. Masing-masing mengambil 3 kartu dan membandingkan. Jika tidak bisa mengikuti, tinggalkan meja. Punya uang. Gelandangan tidak boleh duduk di meja ini. 100.000 rupiah.
Apakah itu cukup untuk ikut? 100.000, ya? Di mana kamu dapatkan itu? Hei, Ethan kembali. Kamu berhasil. Ayo, kami butuh seseorang untuk mengisi. Duduklah. Ethan, kamu tidak bisa pergi. Bapak Smith kehilangan semuanya begitu saja waktu itu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana dengan Ibu Smith? Bagaimana dengan Bapak Smith? Bagaimana denganku? Clara, aku janji padamu, aku akan baik-baik saja. Ethan, aku baru saja kehilangan segalanya di meja itu. Itu lubang tanpa dasar. Dengarkan aku, Ethan. Jangan pergi. Ayo cari cara lain. Bapak Davis, keluarga Sterling berutang Rp180.000 padamu, dan berutang Rp200.000 pada keluargaku. Malam ini, dengan bunganya, aku akan mendapatkan setiap sen kembali. Inya, Uang bisa didapat lagi, tapi bagaimana jika kamu terjebak? Clara, aku tidak akan kalah. Dan aku akan membantu Bapak Davis memenangkan kembali semua uangnya. Mentor, maaf, tapi aku tidak bisa melihat mereka menyakiti penduduk desa lagi. Utang ayahku 10 tahun lalu, malam ini, saatnya menyelesaikan masalah. Bagikan kartunya. Panggilan buta. Rp10.000. Kau panggil buta tanpa melihat? Kau di sini untuk membuang uang? Seperti ayahmu yang pecundang, tidak punya kemampuan sama sekali. Mereka yang cek adalah yang takut. Kamu besar mulut, nak. Aku sudah periksa kartuku. Naikkan menjadi Rp30.000. Ethan, kalau kamu tidak bisa, lipat saja. Jangan rusak suasana. Anggap saja ini seperti mengeluarkan Rp10.000 untuk mengambil pelajaran. Itu tidak memalukan. Tapi kenapa pamer seperti jagoan? Sebentar lagi kamu akan kehilangan semua uang untuk pemakaman, lalu kamu akan pulang dan memeluk nenek tua butamu, dan menangis terseduh-seduh. Blind call. Rp50.000. Rp50.000. Ethan bertaruh Rp50.000 tanpa melihat kartunya sama sekali. Ayah, hentikan dia. Ethan, kamu gila. Dulu aku juga sepertimu, tidak periksa kartu, blind call, dan mereka memancingku langkah demi langkah. Pertama, periksa kartumu. Kalau tidak, lipat. Itu tidak memalukan. Aku belum melihat kartuku. Rp50.000. Aku ikut. Bapak Davis, apakah Anda percaya padaku? Bukan aku tidak percaya padamu. Tapi ini Rp50.000. Kamu sudah mencari uang di luar selama ini. Ini tidak mudah, Bapak Davis. Sudah kubilang, Rp180.000 itu akan kukembalikan sampai sen terakhir. Diam saja dan tonton. Hentikan omong kosong. Kamu tahu aturannya? Tidak bicara selama permainan. Baiklah. Aku ikut, sial. Markus, tidak kusangka kau begitu baik padaku, kau memberiku kartu bagus. Kalau aku menang, aku akan mentraktirmu minum. Apa anak ini juga bisa tukar kartu? Tidak, aku perlu mencari cara untuk memberikan Victor kartu terbesar. Markus, kartu Victor, sebaiknya kau tidak menyentuhnya. Aku khawatir kalau dia kalah, dia akan menyalahkanmu. Luar biasa. Anak ini punya mata yang tajam, lupakan. Bahkan jika aku tidak menukar dengan kartu terbesar, kartu Victor sudah cukup bagus untuk menghancurkan anak blind call ini. Masih blind call, Rp100.000. Ethan tidak melihat kartunya. Victor harus memasukkan uang 2 kali lipat setiap kali. Itu sangat merugikan. Tepat sekali. Aku pikir Victor tidak akan bisa diam sekarang. Nah, kau bahkan tidak melihat kartumu. Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Aku curiga kau curang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Kalau begitu, geledah aku. Kalau kau tidak menemukan apa-apa, kau membayarku Rp100.000.
Baiklah, kau yang minta. Kalau aku temukan kartu padamu, aku akan potong tanganmu malam ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau tidak menyembunyikan kartu? Aku selesai menggeledah. Giliranku, seluruh desa menonton, bayar 100.000 rupiah untuk pencemaran nama baik. Jungga gamannya. Cih, kau gelandangan. Kau gila uang. Ya? Jadi bagaimana kalau aku menggeledahmu? Sekarang kau mau memerasku? Kau pikir ini tempat apa? Aku tidak akan bayar. Baik. Kalau begitu aku akan telepon polisi sekarang juga, dan laporkan perjudian ilegal, dan penggeledahan ilegal, dan suruh mereka periksa. Apakah catatanmu 10 tahun lalu bersih? Oh, kita semua dari desa yang sama. Hanya kesalahpahaman kecil. Kenapa melibatkan polisi? Victor, kau kalah. Kau bayar. Karena kau memaksa menggeledah, kau harus ikuti aturan. Wali kota, orang ini sengaja mau menipuku. Bayar. Apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri? Ambil. Takut kau tidak akan hidup cukup lama untuk menghabiskannya. Clara, simpan saja. Nah, kamu berani bertaruh lebih besar. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Ayahmu yang setengah mati masih berutang 200.000 rupiah padaku, kan? Aku akan mempertaruhkan utang judi itu hari ini, plus Mercedes itu di halaman rumahku. Nah, mobil itu setidaknya bernilai 300.000 rupiah. Kamu sanggup mengimbangi itu? Ayah, kamu gila. Bukankah kamu berjanji memberikan mobil itu kepada Lily dan aku sebagai hadiah pernikahan? Ya, ayah. Itu adalah mobil kami untuk mengunjungi orang tuanya dalam beberapa hari. Bagaimana bisa kamu mempertaruhkannya? Diam kalian semua. Aku bisa kalah dari seorang anak yang melakukan blind call bahkan tanpa melihat kartunya? Enyahlah. Nah, pecundang bangkrut. Taruhannya adalah 500.000 rupiah. Jika kamu tidak bisa mengimbanginya, maka berlutut dan memohon. Jangan ikuti. Itu uang penyelamat hidup Bapak Smith dan dana pensiun Ibu Smith. Jika kamu kalah, keluarga kita, seluruh keluargamu akan hancur total. Ethan, aku mohon padamu. Lupakan 180.000 rupiah. Anggap saja sudah hilang. Kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawa ayahmu. Clara, Bapak Davis. Aku sudah bilang, aku akan memenangkan kembali uang Bapak Davis. Aku menepati janjiku. Tapi ini 500.000 rupiah. Kamu bahkan belum melihat kartumu. Clara, percayalah padaku, aku tidak perlu melihat, karena aku sudah tahu dari awal bahwa aku akan menang permainan ini. Sekarang kamu benar-benar menyombongkan diri, ya? Lihatlah dirimu sendiri dan keadaanmu yang menyedihkan dan bangkrut. Bagaimana mungkin kamu akan call 500.000 rupiah? Punya uang untuk mengimbangi? Tentu saja aku punya. Mobil jelek ini? Paling bagus. Harganya 80.000 rupiah di pasar bekas. Aku membayar 450.000 rupiah untuk Mercedes E-Kelasku. Kamu menggunakan barang rongsokan ini untuk menutupi selisihnya? Orang akan bilang bahwa Victor menindas seorang pengemis. Lihat itu, BD jelekmu, yang baru hanya 120.000 rupiah. Pecundang bangkrut sepertimu hanya pantas mengendarai benda ini. Kamu masih kekurangan lebih dari 100.000 rupiah. Bagaimana kalau kamu bawa kunci traktor itu untuk menutupi selisihnya? Oh wow, kukira kamu kaya raya atau gimana? Ternyata kamu mengendarai BID. Sayang, kalau dia bawa mobil ini keliling, bukankah orang akan pikir dia sopir Uber? Hahaha. Ini 70.000 rupiah. Uang tunai terakhir yang kumiliki, ditambah mobil yang sudah susut nilai, totalnya menjadi 150.000 rupiah. Hitung berapa yang masih kurang. Nah, menurut aturan rumah, blind call adalah setengah biaya dari memeriksa kartu. Blind call adalah 150.000 rupiah. Untuk memeriksa kartu, harganya 500.000 rupiah. Kamu masih kurang 100.000 rupiah. Nah, kalau kamu tidak bisa mendapatkannya, berlutut dan memohon. Hahaha. Kau dengar itu? Kamu masih kekurangan 100.000 rupiah. Jika kamu tidak bisa mengumpulkannya, maka cepatlah berlututlah di depanku. Berlutut. Lihatlah si pecundang bangkrut yang pamer, lihatlah hasilnya. Kami keluarga Sterling bisa melipat gandakannya. Kami masih bisa menghancurkanmu dengan lebih banyak uang. Ethan, jika benar-benar tidak berhasil, lupakan saja. 100.000 rupiah. Ethan kekurangan 100.000 rupiah. 70.000 rupiahnya adalah uang terakhirnya. Apa yang harus kita lakukan? Uang ini. Ethan memberikannya padaku. Tapi dia lebih membutuhkannya sekarang.
Lara, jangan bodoh. Lara, jangan bodoh. Itu uang yang diberikan Ethan padamu. Jika kau membawanya untuk berjudi, dan kau kehilangannya. Ayah, Ethan berkata dia akan membantu kita memenangkan uang itu kembali. Dia mengatakannya, dan kau percaya padanya? Bisakah kau percaya apa yang dikatakan di meja judi? Aku percaya padanya. 10 tahun lalu, aku percaya dia akan kembali. Hari ini, aku masih percaya padanya. Ini yang baru saja diberikan Ethan padaku. Dia bilang aku harus menyimpan uang ini, jadi ini milikku. Aku akan memasukkan semuanya. Ada 100.000 rupiah di sini. Hahaha. Nah, pertunjukan apa ini? Kau bahkan belum menikah, dan kau sudah menganggap dirimu bagian dari keluarga Smith? Hahaha. 100.000 rupiah, dan kau pamer. Bukankah uang itu baru saja diberikan padamu sebagai sedekah dari ayahku? Menggunakan uang keluarga Sterling untuk bersikap sombong. Dua pengemis dan gelandangan. Hahaha. Kau membuatku tertawa, cantikku. Ini adalah kompensasi karena bekerja keras untuk keluarga Smith selama 10 tahun, melayani mereka dengan setia, kan? Dan kau benar-benar rela membuangnya sia-sia? Ethan, dasar pecundang menyedihkan. Tidak bisa bayar, jadi kau kirim wanita untuk berjuang untukmu. Setidaknya ayahmu punya nyali untuk duduk di meja dan kehilangan segalanya. Sekarang kau bahkan tidak sebanding dengan ayah vegetatifmu itu. Benar-benar pengemis. Clara, itu uangmu, aku. Aku percaya padamu. Ya, aku juga percaya padamu, Ethan. Sekarang kita punya cukup uang, Victor. Apakah kau berani melanjutkan? Nah, cuma 100.000 rupiah untuk melawan Mercedesku? Kau pikir aku pengemis? Aku akan tambah lagi 500.000 rupiah tunai. Lihat itu? Ini uang tunai keras. BED jelekmu ditambah 100.000 rupiah bahkan tidak layak untuk menyemir sepatuku. Merasa buruk, cantikku. Semua itu melayaninya dengan setia, uang hasil kerja keras yang kau keringatkan. Semua itu akan menjadi milik kita sebentar lagi. Ethan, berapa banyak koin yang masih kau miliki di sakumu? Tidak bisa mengikuti taruhan? Kalau begitu berlutut, akui kekalahan, dan pergi. Ethan, berhenti membuat keributan. Kalian semua bersekongkol melawanku. Aturan ya aturan. Tidak punya uang? Maka Ethan kalah. Wali kota, katakan sesuatu yang adil. Mau? Mereka jelas bersekongkol melawan Ethan. Oh, iya, yang terjadi di meja, kau menang kadang, kalah kadang. Aku hanya orang tua itu, bukan tempatku untuk ikut campur. Kalian anak muda urus sendiri. Tidak punya uang? Maka akui kekalahan dan pergi. Berhenti banyak bicara. Kau apa? Kau orang kampung? Apakah kau tahu apa arti aturan meja judi? Tidak bisa mengikuti taruhan, maka kau kalah. Siapa bilang aku tidak bisa mengikuti taruhan? Sertifikat properti untuk rumah lama keluarga Smith? Hal yang kau pasang jebakan 10 tahun lalu tapi gagal ambil. Nah, hari ini, aku membawanya sendiri untukmu. Ethan, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Memasang jebakan 10 tahun lalu? 10 tahun lalu, ayahmu bertindak impulsif dan kehilangan semua uang itu. Aku terus bilang padanya, untuk berhenti. Seperti yang aku katakan padamu sekarang. Ethan, jangan impulsif. Itu satu-satunya warisan orang tuamu. Kamu bahkan belum melihat kartu pegangannya. Setidaknya, cek kartumu sebelum memutuskan. Ya, cek kartumu. Kalau jelek, lipat. Jangan terbawa seperti aku dulu. HMPH, kamu masih mau lipat. Di meja poker, ada aturan. Setelah taruhan ada di meja, kamu tidak bisa menariknya kembali. Wali kota bilang, rumah lama Ethan, bersama dengan sebidang tanah kosong besar di gunung belakang, mungkin ada mineral di bawahnya. Kalau kita bisa mendapatkannya, itu bernilai banyak uang. Tenang. Kalau kamu mau call, kamu harus memasang sesuatu yang nilainya sama. Aku punya 500.000 rupiah di meja, cukup untuk membeli 2 bidang murahanmu. Aku belum ngecek kartuku, kamu ngecek dan call. Menurut aturan, 500.000 rupiahmu, aku hanya perlu setengah untuk call, lahan keluargaku bernilai setidaknya 300.000 rupiah.
Kalau kamu mau mengambilnya, kamu masih kurang 100.000 rupiah. Baik, jangan macam-macam denganku. Hari ini, aku akan mengambil rumahmu. Lepaskan kalung emas itu, dan gelang emas itu. Cepat. Ayah, ini perhiasan pernikahanku. Kenapa kamu mengambil milikku? Bahkan dengan diskon, emas ini lebih dari cukup untuk menutupi 100.000 rupiah, sekarang cukup. Tunggu. Kapan aku bilang aku ingin menunjukkan kartuku? Aku raise lagi. Mau main bagaimana? Aku juga punya tempat di kota, gudang bahan bangunan. Stok dan lahannya. Setidaknya bernilai 1 juta rupiah. Ethan, 1 juta rupiah. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku di sini. Ethan, kamu tidak boleh berjudi. Ethan, kamu tidak boleh berjudi. Wali kota, di mana kamu? Ibu Smith, aku di sini. Wali kota, aku mohon, kasihanilah. Bela Ethan, dia masih anak yang polos. Dia tidak tahu seberapa seriusnya. Putaran ini tidak boleh dihitung. Ibu Smith, bukan aku tidak mau membantu. Meja kartu punya aturannya sendiri. Taruhan sudah dipasang, tidak bisa ditarik. Bagaimana mungkin orang luar sepertiku ikut campur dengan tempat Bapak Sterling? Ah? Kamu benar-benar buta, dan hatimu juga. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aturan, dan berani mengacaukan permainan? Biar ku beritahu kamu, begitu kamu di meja judiku, selama kartu belum terbuka, tidak ada jalan mundur. Bahkan jika aku harus memeras tulang-tulang tuamu sampai kering, kamu tetap harus mengikuti aturan hari ini. Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi jika kau berani. Ethan, jangan gegabah. Kata-kata Caleb terlalu kasar. Lagi pula, Ibu Smith adalah seorang sesepuh. Beraninya dia mengumpat seperti itu? Mengintimidasi wanita tua buta itu sama sekali bukan keahlian. Sesepuh? Serius? Apakah pengemis buta yang bahkan tidak mampu membeli beras pantas disebut sesepuh? Coba lihat dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Kalian semua, diam. Bapak Sterling, aku mohon, kasihanilah. Ampuni keluarga Smith, kami tidak bisa kehilangan rumah leluhur. Dan Ethan tidak boleh terluka. Minggir. Jangan rusak kesenanganku di sini. Dosa besar. Dosa besar. Ibu Smith, jangan memohon lagi pada mereka. Ethan. Berhenti menggunakan nenek tua buta sebagai tameng. HMPH. Aku sudah menandingi 1 juta rupiahmu. Bukankah kau jago berpura-pura buta? Kalau begitu, keluarkan 500.000 rupiah untuk bertaruh. Tidak bisa? Kalau begitu, berlutut dan akui kekalahan. Ayo, semuanya, perhatikan baik-baik. Keluarga Smith yang bangkrut itu akan berlutut dan memohon ampun. Aku harus merekam ini dalam HD dan unggah ke Moments biar seluruh kota tertawa. Kok bisa? Caleb, kau keterlaluan. Tidak bisa menghasilkan 1 juta rupiah. Kalau begitu, berlututlah sekarang. Kenapa buru-buru? Menerima 300.000 rupiah. Menerima 150.000 rupiah. Menerima 200.000 rupiah. Ini 650.000 rupiah. Aku baru saja meminjam ini dari platform pinjaman Daxin. Sekarang, apakah itu cukup? Ah, ini. Tidak mungkin. Kau baru saja kembali, gelandangan. Jadi bagaimana kau bisa disetujui untuk pinjaman online 650.000 rupiah? Ya, gila. Meminjam pinjaman online untuk berjudi, anak Smith itu mencari mati. 650.000 rupiah. Bunga majemuk akan menghancurkanmu. Keluarga Smith benar-benar hancur. 650.000? Ethan, apa kau gila? Itu pinjaman online. Bunga majemuk akan memangsamu hidup-hidup. Bagaimana kau akan membayarnya kembali? Ethan, kau tidak bisa mengambil pinjaman online ini.
Jika kau tidak bisa membayarnya, mereka akan datang ke desa. Mereka akan datang mengejar Ibu Smith dan Bapak Smith. Clara, aku akan menang. Tapi, 650.000 ini. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Masih berpikir tentang menang? Keluarga Sterling kaya dan berkuasa. Ethan, bagaimana mungkin kau menang? Kukira kau hebat banget. Ternyata kau pinjam uang rentenir untuk berjudi. Itu juga cara ayahmu meminjam. Dan apa yang terjadi? Dia kehilangan segalanya. Sekarang dia seperti daging busuk, terbaring di tempat tidur, menunggu mati. Hahaha, kupikir kau akan berakhir seperti ayahmu, tenggelam dalam utang dan seluruh keluargamu mati. Hahaha, Ulangi lagi. ini patah. Lepaskan. Lepaskan. Kau berani menyentuh priaku? Aku akan membunuhmu. Ambil satu langkah lagi dan lihat. Ethan, lepaskan. Karena kita punya cukup uang, ayo lanjutkan permainannya. Semua di sini dari tempat yang sama, tidak perlu kasar. Apakah anak ini akhirnya akan memeriksa kartu? Bukankah dia harus periksa dulu sebelum memutuskan bertaruh? Benar, dia sudah ambil pinjaman online dan sekarang dia periksa. Dia gila. Victor, aku bertaruh 650.000 rupiah sebelum melihat kartu. Itu artinya kamu harus memasukkan setidaknya 300.000 rupiah untuk melihat kartuku. Berapa lagi yang kamu punya? Masukkan semuanya. Kamu, hentikan tingkah seram itu. Apa? Kartu apa yang kamu dapatkan? Tampang anak itu aneh. Apa dia melihat trikku? Aku meremehkannya. Kartu apa yang kamu bagikan padanya? Victor, percayalah padaku. Aku memberinya kartu jelek. Yang tertinggi adalah 9. Kenapa dia bisa begitu percaya diri? Dia bahkan berani mengambil pinjaman online dan memamerkannya di depanku. Dia pasti menggertakmu. Ini taktik psikologis dari para penipu. Mencoba membuatmu takut dan menyerah. Tenang, aku memberimu Tree of Akin. Kalahkan dia. Ayah, mungkin kita harus menyerah saja. Anak ini benar-benar licik. Aku merasa ada yang tidak beres. Keluar. Gudang bahan bangunanku, sudah kupertaruhkan semuanya. Jika aku mundur sekarang, aku akan kelaparan. Ibu Smith, kartu Ethan cukup bagus. Kamu punya nyali. Tapi meminjam uang di meja judi, bunganya tidak main-main. 650.000 rupiah ini, jika kamu kalah, dengan bunga majemuk, kamu dan anakmu mungkin menghabiskan sisa hidup kalian menjual darah untuk membayar hutangnya. Ethan, di mana kamu? Kami tidak berjudi lagi. Ibu, aku mohon, berhenti. Wali kota, tidakkah kamu punya malu? Kamu jelas membantu keluarga Sterling mengintimidasi orang. Clara, beraninya kau bicara seperti itu pada sesepuh? Aku hanya memberimu peringatan ramah, agar tidak ada yang terbunuh. Clara, antar ibuku duduk di sana. Jika aku kalah, aku akan bayar. Tapi dengar baik-baik. Jika aku menang hari ini, kalian semua di sini, tidak ada yang akan lolos. Kamu, berhenti membual. Bukankah itu hanya melunasi 300.000 rupiah? Aku tidak hanya akan melunasinya, tapi aku akan menambah 500.000 rupiah tunai. Dia gila. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Di mana Victor bisa mendapat 500.000 rupiah tunai lagi? Blake, bawakan aku 800.000 rupiah tunai. Sekarang, antarkan ke halaman rumahku segera, bunga akan dihitung sesuai aturanmu. Ya ampun. Ini, ditambah dengan sebelumnya sertifikat tanah dan gudang, taruhannya sudah lebih dari 4 juta rupiah. Ini uang tunai yang baru saja kupinjam dari rentenir. Nak, kau pikir kau hebat? Kau pikir kau bisa pinjam? Hari ini, entah kau yang kalah atau aku. Permainan 4 juta rupiah ini, kau ikut atau tidak? HMPH, Victor, cuma demi mengalahkanku, kamu berani pinjam ke rentenir? Hahaha. Hari ini aku bisa menguburmu dengan uang 3 kali lipat. Berhenti bicara omong kosong. Kau sudah lihat kartumu, kan? Aturannya, harus bayar 500.000 rupiah untuk tetap main. Kalau tidak bisa, bayar. Aku lipat. Tepat, berhenti bicara omong kosong. Tidak punya uang?
Lipat aja. Di meja ini, aturannya jelas, tidak ada yang curang. Kenapa buru-buru, Bandar? Mata anak ini seperti malaikat maut. Apa dia tahu aku mengatur permainan? 4 juta rupiah. Ya Tuhan, dari mana Ethanku punya uang sebanyak itu untuk ikut? Ethan, berhenti berjudi. Ibu mohon padamu. Kalau kita kalah ini, keluarga kita hancur. Ibu Smith, jangan. Lantainya dingin. Bangun, tolong. Nenek tua buta. Takut sekarang? Terlambat. Anakmu hanya menggertak. Kenapa dia tidak pikir dulu? Sekarang dia mau mundur? Tidak bisa. Wah, seorang nenek tua buta berlutut menangis dan meratap. Sial banget, cepat bawa anakmu kembali ke ladang. Meja poker jutaan rupiah ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Itu keterlaluan. Ibu Smith, dia itu sesepuh. Berani sekali kau bicara seperti itu? Benar. Dia buta. Dan dia berlutut memohon. Keluarga Sterling keterlaluan. Caleb, Chloe. Cukup, kalian berdua. Ibu Smith sudah berlutut. Apalagi yang kalian mau? Jangan terlalu kejam. Apa kalian tidak takut karma? Kalian semua diam. Segelintir pecundang bangkrut berani menyuruh-nyuruh aku. Kalian pikir kalian siapa? Aku mendirikan pabrik dan membangun jalan di desa. Siapa di antara kalian yang belum menerima bantuan dari keluarga Sterling? Sekarang kalian ingin melihatku dipermalukan? Percayalah, besok aku akan memastikan seluruh keluargamu tidak akan dibayar. Kalian yang tidak tahu terima kasih. Kalian berani bicara soal sopan santun? Pabrik? Itu menggunakan subsidi beberapa juta dolar. Jalan? Uang kompensasi semuanya dikantongi olehmu sendiri. Jalan-jalannya berantakan total. Dan kalian masih berani menyebutkannya? Apa katamu? Kalau punya nyali, maju dan katakan. Aku mendapatkan subsidi karena aku mampu. Kamu hanyalah seorang buruh. Kamu berani bicara soal uang denganku? Percayalah, aku akan memastikan kamu tidak bisa tinggal di desa ini. Victor, cukup. Kenapa repot-repot dengan mereka? Mau cari masalah lagi? Sudahlah. Baiklah, semuanya, bubar. Jangan berkerumun. Victor memang pemarah, tapi hatinya baik. Semua demi desa, kau tahu. Ayo tenang semua. Jaga ketertiban. Ethan, serahkan saja. Bawa wanita tua butamu dan pergi. Jangan jadi pengganggu. Cukup ributnya. Jika kau berani hina ibuku lagi, setiap kata akan kupatahkan satu jarimu. Kau mau menakut-nakuti siapa? Kau sudah bangkrut, kan? Tidak punya uang? Pergi sana. Semua di meja ini sekarang milikku. Lepaskan tangan kotormu. Aku tidak pernah bilang menyerah. Lepaskan aku. Jaga mulutmu. Hahaha, lihat dirimu, jatuh terlentang. Seperti kura-kura terlentang. Ayah, kau tidak apa-apa? Tenang, ayah, pelan-pelan. Apa yang lucu? Diam, kalian semua. Apa gunanya bicara jika kau tidak punya uang? 500.000 rupiah. Tidak kurang 1 sen pun hari ini. Jika kau tidak punya uang, lipat dan pergi. Aku punya kartu yang bagus. Jika aku harus lipat karena kekurangan, aku akan menyesal seumur hidupku. Oh, omongan besar untuk orang bangkrut. Kau tidak punya uang, jadi tutup mulutmu. Tidak peduli seberapa bagus kartumu, bahkan jika kau Tuhan sendiri, tanpa uang, kau hanya kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Lipat dan keluar, HMPH. Selama bertahun-tahun, aku berusaha keras di luar sana. Aku menghasilkan lebih dari puluhan ribu rupiah. Aku tidak ingin bermain dengan taruhan setinggi itu. Kota Metropolitan. Sebuah rumah di kawasan sekolah unggulan di pusat kota, setidaknya bernilai 2 juta rupiah. Secara konservatif, aku pasang semua. Kamu gila, Ethan? Itu rumahmu di kota metropolitan, yang sudah kamu perjuangkan dengan susah payah selama 10 tahun terakhir di luar sana. Jika kamu kalah, di mana kamu akan tinggal? Bagaimana dengan kamu dan Clara? Bagaimana aku bisa melanjutkan? Tidak apa-apa, Ibu Smith. Aku percaya pada Ethan. Lagi pula,
Meskipun Ethan kehilangan segalanya, aku tidak akan menyalahkannya. Kita bisa memulai lagi. Rumah ini, senilai 2 juta rupiah, kamu panggil atau tidak? 2 juta rupiah. Untuk buku besar yang jelek ini? Rumah di kawasan sekolah unggulan di kota metropolitan. Berapa banyak tas desainer yang bisa dibeli dengan itu? Rumah di kawasan sekolah unggulan. Siapa tahu kamu dapatkannya dari bawah jalan. Membuat akta palsu dengan sedikit uang, dan datang ke sini untuk pamer. Aku harus periksa, apakah ini asli. Kamu bisa mengeceknya, tapi dengan apa? Aku bertaruh 2 juta rupiah. 500.000 rupiahmu dari rentenir tidak cukup, kamu masih kekurangan 1.500.000 rupiah. Di mana taruhan tambahanmu? Aku bertaruh 2 juta rupiah. Apa taruhanmu? Caleb, pergi. Ambil itu sertifikat untuk rumah baru. Ayah? Kamu bercanda, kan? Itu rumah untuk pernikahanku. Victor, apa kau kehilangan akal? Berjudi dengan rumah pengantin kita. Rumah itu atas namaku, tidak mungkin. Aku bilang padamu, jangan pernah berpikir tentang itu. Saat pria sedang menangani urusan, tidak ada tempat bagi wanita untuk menyela. Caleb, ambil sekarang juga. Oh, aku tidak bisa hidup seperti ini. Caleb, kau. Ayahmu mau berjudi dengan rumah kita, dan kau tidak berkata apa-apa. Aku membatalkan pernikahan. Kita bercerai besok. Ah. Ayah, kenapa kau memukul Chloe? Kemari. Apa yang kau ributkan? Apa yang kupegang di tanganku adalah tangan monster? Apa yang bisa dilakukan pecundang bangkrut itu untuk mengalahkanku? Putaran ini pasti menang. Aku akan ambil 2 juta rupiahnya langsung. Oh, ayah. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau membuatku takut setengah mati. Caleb, tunggu apa lagi? Ambil sertifikatnya. Itu rumah 2 juta rupiah di kawasan sekolah unggulan. Siap. Ayah, kami akan lakukan apapun yang kau katakan. Rumah baru di kota metropolitan pasti bernilai setidaknya 2 juta rupiah. Kami akan menyamainya. Tempat keluarga Sterling di kota metropolitan adalah sebuah mansion besar. Aku akan menghancurkanmu. Ayo, Caleb. Rumah keluargamu ada di pinggiran selatan, dikelilingi oleh alam liar, bahkan tidak ada toko serba ada. Dan kau bilang 2 juta? Aku baru saja cek dengan agen properti, lokasi yang buruk itu paling banter bernilai 500.000 rupiah. Kau berani menawarkan rumah pinggiran yang jelek itu seolah bernilai 2 juta rupiah, tidak punya malu, tepat. Victor, kau tidak layak untuk menyamai taruhan itu. Diam. Kalian tidak tahu apa-apa. Ini dari keluarga di timur desa. Sertifikat tanah untuk pabrik pakaian dan izin usaha. Pabrik dan peralatannya saja bernilai lebih dari 1 juta rupiah. Putaran ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Victor, ini permainanmu sendiri? Ethan, permainan poker malam ini sudah cukup besar. Masalah pabrik pakaian Victor melibatkan kepentingan kolektif kota. Ini rumit. Ikuti saranku. Kita semua tetangga di sini. Kita bertemu setiap hari. Bagaimana kalau begini? Aku mempertaruhkan reputasiku sendiri untuk Victor. Malam ini, anggap saja seri. Kamu ambil kembali rumahmu di distrik sekolah bagus. Bisakah kamu berhenti selagi menang? Seri, berhenti selagi menang. Wali kota, kenapa kamu begitu bersemangat untuk ikut campur dan menutupi keluarga Sterling? Aku yakin itu bukan tentang hubungan tetangga sama sekali. Apa kamu takut Victor akan kehilangan pabrik pakaian dariku? Bagian yang selama ini kamu ambil, dividen rahasia, akan sia-sia sepenuhnya? Apa? Wali kota punya saham rahasia di pabrik pakaian Victor. Pantas saja selama ini, wali kota selalu memihak keluarga Sterling. Mereka sama saja. Beraninya kamu, Ethan. Dasar bocah sombong. Jangan berani-berani memfitnahku. Aku adalah wali kota-kota ini dengan rekam jejak yang bersih. Beraninya kamu bicara omong kosong di sini. Kamu bilang aku mengambil dividen? Tunjukkan buktinya. Jika kamu tidak bisa memberikan bukti, itu fitnah. Malam ini, aku akan memastikan kamu tidak keluar dari ruangan ini. Bukti? Baik, jika itu yang kamu mau.
Ini salinan catatan yang kudapat dari kota metropolitan kantor pendaftaran bisnis hari ini, Wali Kota. Namamu jelas ada di daftar pemegang saham. Memegang saham 30%. Apa kamu perlu aku membacakan, di depan hadirin, bagaimana kamu menggelapkan aset kolektif kota dengan keras? Kamu bocah. Berapa banyak lagi yang kamu gali? Sekarang semuanya sudah terbuka, apa yang perlu ditakutkan? Aku yang pegang kendali di sini. Hari ini, aku pertaruhkan semuanya untuk melawannya. Nilainya setidaknya 3 juta rupiah. Aku bertaruh 3 juta rupiah melawannya. Lalu kita bagi. Oke, Ethan. Karena kamu tidak tahu kapan harus berhenti, dan kamu nekat menabrak jalan buntu, jangan salahkan kami. Pabrik kami dan sertifikat properti, bernilai 3.500.000 rupiah. Sekarang kamu, bocah nakal, kekurangan 2 juta rupiah. Kalau tidak punya uang, pergi sana. Kau dengar? Kamu masih kurang 2 juta rupiah. Mau bayar dengan nyawa? Tunggu. Hei, kawan-kawan. Aku juga mau ikut. Uang 200.000 rupiah ini adalah tabungan seumur hidupku. Saat waktunya tiba, beri aku sedikit bagian saja. Ayo kita bagi kekayaannya, kan? Hahaha. Apa hakmu untuk bertaruh? Kamu yang menjadi bandar di ronde ini. Sejak kapan bandar boleh bertaruh sendiri? Ini benar-benar melanggar aturan. Kamu jelas-jelas bersekongkol untuk merampokku. Lara benar. Sejak kapan bandar juga ikut bertaruh? Sungguh tidak tahu malu. 3 orang sesepuh mengintimidasi seorang pemuda. Apa kalian tidak punya malu? Bukan urusanmu. Kartu sudah dibagikan. Dia hanya penonton sekarang. Dia ingin mengikutiku dan mencari sedikit uang. Apa salahnya? Siapapun yang berani bicara lagi, akan kujatuhkan juga. Percaya atau tidak, besok aku akan bawa anak buahku dan merobohkan atap rumahmu. Lihat itu? Kamu sekarang kekurangan 2.200.000 rupiah. Tidak bisa bayar. Kalau begitu menyerahlah sekarang. Kalau begitu bawa nenek butamu dan ayah vegetatifmu dan enyah dari desa ini selamanya. Kalian benar-benar curang. Bukan cara main kartu begitu, benar. Victor. Kalian bertiga bersekongkol pakai uang kalian untuk merundung Ethan. Mana adil? Putaran ini sama sekali tidak adil. Tidak sah. Hebat. Kalian bertiga bersekongkol merundung seorang anak. Tidak tahu malu. Permainan ini jelas diatur. Kalian tidak bisa menggabungkan taruhan pada satu orang seperti itu. Dengan jumlah kalian, ini perampokan murni. Tidak berlaku. Davis tua bangka, gila karena terus kalah. Di tempatku, kapan giliranmu bicara? Kamu sudah kalah banyak, sampai celana dalammu pun habis, dan berani memerintahku? Pergi. Benar. Kalian semua pecundang. Di kantongmu sendiri, bahkan 2 sen pun tidak ada. Dan kau berteriak padaku? Lihat dirimu, begitu putus asa. Kalian tidak lebih dari pengemis bau. Kira bisa membalikkan keadaan? Kau pikir kau siapa? Kau pikir bisa ikut campur urusanku? Aku bilang sekali saja. Jika ada yang bicara lagi, besok akan kusuruh seluruh keluarganya tidak bisa tinggal di desa ini, dan mereka akan pergi malam ini juga. Tenang, Victor. Semua orang bilang aku seharusnya tidak memasang taruhan itu. Itu mudah. Jika keadaan terburuk terjadi, anggap buku tabungan 200.000 rupiah ini sebagai pinjaman untuk Victor. Victor bisa memasang taruhan dengan uangnya sendiri. Apakah itu oke sekarang? Benar. Anggap pabrik dan sertifikat properti juga dipinjamkan kepada Victor, meminjam uang untuk bertaruh. Itu wajar saja. Itu sesuai aturan, kan? Aha, hebat. Itu ide yang bagus. Kamu dengar itu, nak? Hitung semua uang tambahan di meja sebagai pinjaman dariku. Aku sekarang bertaruh 2.200.000 rupiah. Tanpa koneksiku yang luas, kamu tidak bisa meminjam uang. Itu ketidakmampuanmu sendiri. Bahkan jika aku tidak menunjukkan kartu peganganku hari ini, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan uang.
Karena kamu tidak bisa menandingi taruhan, maka aku akan dengan senang hati mengambil semua barang bagus ini. Tunggu. Semuanya, karena tiga keluarga itu bersatu untuk menghancurkanku dengan uang, aku ingin tahu apakah kalian semua bisa membantuku. Jika kalian membantuku mengumpulkan 2.200.000 rupiah ini, aku pasti akan mengungkap kartu pegangannya. Ethan, bukan kami tidak mau membantu, tapi keluarga Sterling terlalu kuat. Jika kami membuat mereka marah, bagaimana kami bisa tetap tinggal di desa ini? Ya, Ethan? Lebih dari 2 juta itu jumlah yang sangat besar. Jika kamu kalah, kami bahkan tidak akan punya uang untuk membeli peti mati. Keluarga kami akan kelaparan. Aku tahu kalian semua bekerja keras untuk uang. Itu semua uang hasil kerja keras, tapi aku, Ethan, karena aku berani meminta, aku jamin tidak satu pun dari kalian akan kehilangan 1 sen pun. Hei, apa jaminanmu? Hanya dengan mulutmu yang tipis itu? Benar, kalau mau cari untung, setidaknya pilih tempat yang tepat. Kamu mau uang mereka sia-sia. Kamu benar-benar menganggap semua orang bodoh. Dan tidak akan kehilangan 1 sen, apa kamu pikir kamu dewa uang? Dengan ini. Oh. 2 as? Benar, 2 as. Itu kartu yang sangat kuat. Peluang menangnya besar. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa dapat 2 as? Apa-apaan ini? Aku jelas sudah mengatur kartu pegangannya. Kenapa jadi 2 as? Teman-teman, dengan 2 as di tangan, peluang menangku lebih dari 70%. Aku, Ethan, bersumpah demi hidupku, kemenangannya akan dibagikan kepada kalian semua sebagai dividen. Jika aku kalah, aku akan menjual semua milikku, menjual darah dan jiwaku, aku akan bekerja seperti kucing seumur hidupku untuk membayar kembali uang hasil kerja keras kalian secara penuh. Aku ikut. Ethan, aku tidak punya banyak di sini, tapi bersama-sama, itu masih 3 atau 4 ribu rupiah. Ethan, aku percaya padamu. Keluarga Sterling sudah terlalu lama mendorong-dorong kita. Aku baru saja meminjam ini dari kerabat, 10.000 rupiah untuk membeli pupuk. Aku akan memasukkan semuanya. Aku akan menemanimu sampai akhir. Aku bertaruh 5.000 rupiah. Pada Ethan, aku mengambil kesempatan. Aku bertaruh 20.000 rupiah. Tidak, 50.000 rupiah. Jika kita menang, kita mendapat dividen. Jika kalah, aku akan menerimanya. Terima kasih, semuanya, sudah mempercayaiku. Kebaikan ini, aku, Ethan, tidak akan pernah lupa. Hom. Beberapa lembar puluhan dan 50-an, hanya tumpukan sampah. Berapa banyak yang bisa terkumpul? Mengisi lubang keuangan lebih dari 2 juta rupiah? Mimpi saja. Tepat, bawa setumpuk uang kertas kecil, sok jagoan. Aku akan menghitungnya sekarang, di depanmu. Ayo lihat berapa banyak koin yang kalian para pecundang bangkrut bisa kumpulkan. 715.300 rupiah. Mau memukau siapa? Uang ini berantakan, menumpuk seperti gunung, bisa dihitung sekali lihat. Kau pikir matamu adalah mesin penghitung uang? Aku tidak percaya itu. 100, 200, 50. Apa-apaan ini? Anak ini tidak hanya bisa menukar kartu, tapi matanya juga sangat tajam. Pada titik ini, jika kita tidak menjatuhkannya hari ini, kita pasti tidak punya tempat berdiri di sekitar sini. Victor, anak ini benar-benar menyeramkan. Kita tidak bisa menunda lagi. Ayo naikkan taruhannya. Hancurkan dia dengan uang. 715.300 rupiah. Kita masih butuh lebih dari 1.400.000 rupiah. Mari kita lihat apa yang kau punya untuk menandinginya. Apa yang kalian takutkan? Mata Ethan seperti pemindai. Ada 2 kartu as yang masih tertelungkup di meja. Ini pasti menang. Aku masih punya 10.000 rupiah dalam deposito berjangka di rumah. Aku pulang ke rumah untuk mengambilnya sekarang. Benar. Aku juga. Di rumah, aku masih punya uang dari menjual 2 babi. Jatuhkan Victor. Aku juga kembali untuk mengambil milikku. Berani kalian pecundang bangkrut.
Aku tantang siapapun untuk meninggalkan halaman ini. Ayah, Pembunuhan. Semuanya, aku, Ethan, ada di sini, hari ini. Tidak ada yang akan menyakiti sehelai rambut pun di kepala kalian. Ambil uangnya, semuanya. Aku akan menunggu di sini untukmu. Ethan, tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Victor, ini tidak terlihat benar. Atau mungkin, ante $200.000 milikku, tolong kembalikan padaku. Dasar pengecut tak bertulang. Di saat seperti ini, kamu berani mundur. Markus, kita satu nasib. Apa gunanya melawan? Jika kita kalah di ronde ini, tanganmu tidak akan menjadi milikmu lagi. Kalian berdua, setiap kali kalian dapat uang besar, kalian tinggalkan aku. Saat masalah datang, kalian melampiaskannya padaku. Kalian benar-benar memperlakukan aku, Markus, seperti anjing. Kita lihat saja nanti. Cukup. Hentikan pertikaian internal ini. Aku sudah cukup sekarang. Tunjukkan kartu kalian. Tunjukkan pada mereka. Berhenti mengulur waktu. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada mereka. Tahan dulu. Jika kau berani menunjukkan kartumu, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Apa? Kau mau mengeluarkan pisau? Aku ingin race. Ya, aku ingin race. Kau tidak boleh menunjukkan kartumu. Raise. Giliranmu. Sekarang giliranku. Victor, kau bahkan lupa aturan dasarnya. Setelah begitu banyak ronde, selama Ethan mengikuti taruhanmu, dia bisa memaksamu untuk menunjukkan kartumu. Kau mau membodohi siapa? Ya? Tidak tahan kalah? Jangan main. Ngamuk di sini, mana pantas disebut laki-laki? Hahaha. Aku keluar. Ron ini tidak sah. Aku bilang tidak sah, ya tidak sah. Benar. Tidak sah. Ini wilayah keluarga Sterling. Kami yang berkuasa. Ini halaman keluarga Sterling. Di wilayah ini, kami yang menentukan. Kalian pengemis sialan. Keluar sekarang. Tidak tahu malu. Di sini, masa ada orang sepertimu? Hentikan omong kosong. 10 tahun lalu, ayahku dipermalukan oleh kalian. Hari ini, aku akan menagih semua utang, satu persatu. Dan tunjukkan pada mereka. Di rumahku, perkataankulah aturannya. Siapa yang berani menunjukkan kartu? Aku akan menusuk siapapun yang melakukannya. Ethan, awas. Hei, semuanya, lihat. Victor ngompol. Pembunuhan, tolong. Ethan, cukup. Kita semua dari desa yang sama. Kita sering bertemu. Apa? Kita benar-benar ingin seseorang mati? Dengarkan aku. Biarlah masa lalu berlalu. Kita berdua mundur saja, lupakan saja kejadian itu. Benar. Kamu tidak punya sopan santun. Lagi pula, aku ini sesepuhmu. Kamu memukulku. Dan kerja keras seumur hidup masih belum cukup. Dan sekarang kamu mengeluarkan pisau. Apa kamu mau membunuh sesepuhmu? Semuanya, lihat dia. Sungguh pemandangan yang memprihatinkan. Sesepuh? Kita berdua mundur saja. 10 tahun lalu, kalian bertiga memasang jebakan dan menipu semua uang keluargaku, dan memaksa ayahku menandatangani kontrak rentenir $200.000 dengan darah. Dulu, kenapa kalian tidak bilang mari bertemu di tengah? Ayahku dijebak oleh kalian. Dia masih terbaring di tempat tidur tanpa bergerak, menjadi vegetatif. Saat itu, kenapa kalian tidak menunjukkan belas kasihan dan melepaskannya? Ya? Itu karena dia tidak bisa membedakan baik dan buruk dan harus bertaruh semua. Ibuku berlutut memohon kepada kalian untuk waktu tambahan. Tapi kalian hanya memberinya satu tendangan dan mendorongnya pergi. Dan di pintu depan kami, kalian mencipratkan cat merah, membuatnya menangis sampai buta. Pada malam tahun baru, salju turun lebat di luar. Keluargaku bahkan tidak punya makanan hangat untuk dimakan, dan kalian masih menunjuk kami dan mengutuk kami.
Aku membawa ibuku yang buta dan ayahku yang lumpuh, dan berlutut di salju memohon jalan untuk bertahan hidup, dan kalian di dalam membagi hasil rampasan dan makan daging. Saat itu, apakah ada di antara kalian yang memperlakukanku seperti anak kecil? Ethan, 10 tahun ini, aku berjuang di luar sana. Setiap hari aku berjalan di ambang kematian, setiap bekas luka mengingatkanku, bagaimana cara mengiris kalian menjadi 1000 potong. Tapi hari ini aku duduk di sini, memberi kalian kesempatan untuk menggunakan aturan meja ini untuk menyelesaikan semuanya. Tunjukkan kartu kalian. Tunjukkan kartumu. Tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Ya, tunjukkan kartumu. Utang darah. Darah dibalas darah. Tunjukkan kartumu. Aku keluar. Aku keluar. Sayang, lari. Ethan hanya seorang. Mau lari? Tidak mungkin. Victor. Hari ini, tidak ada satupun keluargamu yang akan pergi. Kembali ke sini dan tunjukkan kartumu. Ayah, kenapa kau lari? Tunjukkan saja kartumu padanya. Kartu kita sangat bagus. Kita belum tentu kalah pada pecundang bangkrut itu. Ya, ayah. Takut padanya? Tidak mungkin. Baik, ayo lakukan. Buat dia kehilangan segalanya. Apa yang kalian berdua tahu? Diam. Seorang kakek penakut dan 2 bocah keras kepala. Keluarga yang luar biasa. Biasanya mereka seenaknya pada kita, memperlakukan kita seperti sampah. Sekarang kami tahu sifat aslimu. Pantas kamu dapat. Diam. Kalian hak apa yang kau miliki untuk menghakimiku? Aku, Chloe, tidak pernah diperlakukan seperti ini. Caleb, dulu, keluargamu yang bersumpah mati-matian bahwa begitu aku menikah ke keluarga Sterling, aku bisa melakukan apapun yang aku mau di desa ini, hidup mewah, dan berbuat sesukaku. Itulah kenapa aku datang, dan sekarang, lihat ini, sekarang aku punya orang-orang ini menuding-nudingku dan memakiku. Kau tidak punya malu, tapi aku masih punya harga diri. Caleb, beraninya kau memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Aku sudah terlalu baik padamu, kan? Bisa menikah ke keluarga Sterling adalah berkah dari leluhurmu, itu kehormatanmu, dan kau masih berani berteriak-teriak di sini. Kehormatan? Omong kosong. Untukmu? Aku sudah menolak begitu banyak pria kaya dari kota. Aku tidak peduli lagi. Jika kartu-kartu ini tidak dibalik hari ini, tidak ada yang pergi. Kekacauan ini disebabkan oleh keluarga Sterling. Jika kalian mau jatuh, jatuhlah sendiri. Jangan seret aku bersamamu, kau tidak berani membaliknya. Aku akan... Berhenti. Jangan balik. Sudah pasti. Ethan punya 2 kartu as. Dia pasti menang. Tabungan seumur hidup Victor habis semua. Akhirnya, keadilan. Pantasan dia dapat. Ethan, kamu menang. Markus, kartu macam apa ini? Itu trik andalanmu. Kamu bercanda denganku? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Aku jelas membagikannya pada Victor. Markus, kamu jelas membagikan apa pada Victor? Tidak ada. Pasti aku salah lihat. Aku tidak bilang apa-apa. Kamu curang. Kamu membuatku kehilangan pabrik. Aku akan membunuhmu hari ini. Puluhan tahun kerja kerasku, kau hancurkan semuanya. Aku hanya memintamu melakukan satu hal sederhana, dan kau bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar. Ethan, aku buta waktu itu, dan menyakiti keluargamu, jadi hari ini, aku akan menebus kesalahanku padamu. 10 tahun yang lalu, Semua orang ingin tahu tentang 10 tahun yang lalu, pada malam tahun baru, tentang permainan yang membuat keluarga Smith bangkrut, dan apa yang sebenarnya terjadi. Diam kau saja. Jangan dengarkan orang ini, dia bicara omong kosong. Biarkan dia bicara. 10 tahun lalu, pada malam tahun baru, itu adalah wali kota yang merasa benar sendiri itu yang mengatur semuanya. Victor yang menyediakan uang, dan aku yang mengatur permainan dan melakukan kecurangan. Kami bertiga bekerja sama untuk menguras tabungan dan rumah keluarga Smith sampai ludes. Kamu berbohong setengah mati. Ini fitnah. Mana buktimu?
Kalau kamu tidak bisa memberikan bukti, aku pastikan kamu tidak akan pernah keluar dari desa ini. Bukti. Ini buktinya. Selama 10 tahun terakhir, setiap perbuatan kotormu, siapa yang kehilangan berapa uang, bagaimana kamu mengatur permainan, bagaimana kamu membagi hasil jarahan, setiap satu pun. Semua ada di buku besar ini. Jadi kalian semua bekerja sama untuk menipu orang. Pantasan akhir-akhir ini, siapapun di desa yang punya sedikit uang tergoda untuk berjudi, kalian telah menghancurkan semuanya. Bukan hanya perjudian. Dengarkan, semuanya. 6 tahun lalu, dana yang dialokasikan untuk desa, subsidi Rp800.000 untuk pabrik pakaian, tidak pernah tertahan di tingkat atas. Itu semua langsung masuk ke kantong pribadi wali kota itu. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Dan 4 tahun lalu, membangun jalan keluar desa itu sama sekali bukan kasus konstruksi yang buruk. Itu adalah Victor yang, dari dana pasokan, mengambil suap sebesar Rp500.000. Aku akan membunuhmu. Lanjutkan. Jangan berhenti. Ethan. Semua itu hanya soal uang. Tapi ada satu hal lagi. Yang tidak ada satupun dari kalian akan pernah menduga. 10 tahun lalu, ketika ayahmu tiba-tiba pingsan dan menjadi vegetatif, itu sama sekali bukan kecelakaan. 10 tahun lalu, malam itu, ayahmu kehilangan seluruh tabungan seumur hidupnya. Dia tahu ada yang tidak beres. Dia menunjuk ke arah wali kota itu dan berteriak, "Kau curang! Diam! Jangan ngomong sembarangan! Jangan dengarkan dia, semuanya!" Aku ngomong sembarangan? Arthur biasanya kuat minum. Tapi kenapa malam itu, setelah beberapa teguk saja, dia hampir tidak bisa berdiri? Karena malam itu, minumannya telah diracuni oleh Victor sendiri. Ya ampun. Ya Tuhan, kalian semua penjahat. Apa yang kau katakan? Itu wali kota yang memerintahkannya. Wali kota itu takut ayahmu akan membuat ulah dan merusak reputasinya. Dia menyuruh Victor meracuni minumannya. Dia juga bilang untuk membungkam ayahmu selama beberapa hari. Iya. Dia. Aku tidak. Ethan, biarkan aku menjelaskan. Aku hanya ingin dia tenang. Aku tidak bermaksud membuatnya terbentur kepala. Ini Victor. Victor meracuninya terlalu keras. Bajingan tua. Kamu menyalahkanku saat semuanya salah. Kaulah yang bilang dia terlalu merepotkan. Kamu yang menyuruhku melakukannya. Aku akan membunuhmu. Kamu bajingan cerewet. Kalian berdua sudah cukup? Ya, cukup. Sekarang waktunya menyelesaikan masalah. Kau. Apa yang kau mau? Apa yang aku mau? Apa yang dilakukan keluargamu pada keluargaku? Bahkan membunuhmu pun tidak akan meredakan kebencian di hatiku. Ethan. Bapak Smith. Wali kota yang memerintahkannya. Dia menyuruhku meracuninya. Omong kosong. Kau menjebakku. Ibu Smith, tolong bujuk Ethan. Uang di atas meja, kami akan kembalikan sepertiga. Tidak, setengah. Kepada keluarga Smith. Lepaskan kami saja. Tahun lalu, aku tidak bisa menghentikannya. 10 tahun kemudian, aku tetap tidak akan campur tangan. Jangan berani-berani memohon padaku. Kembalikan setengah. Menggunakan uang keluarga Smith. Untuk membeli nyawamu yang tidak berharga. Bukankah kamu tadi sok tegar? Berteriak akan memotong tanganku, dan mengambil rumahku. Apa? Sekarang kamu ingin aku berhenti? Saat kamu memasang jebakan untuk menipu semua orang? Apa kamu pernah berpikir tentang meninggalkan tabungan seumur hidup mereka? Bahkan jika aku setuju,
Semua orang yang tertindas olehmu selama puluhan tahun tidak akan. Betul. Kita tidak bisa membiarkan mereka lepas. Mereka telah menghisap darah kita sepanjang hidup kita. Wali kota itu memanipulasi pembukuan dan mengantongi dana bantuan. Keluarga Sterling mencuri tanah kami. Hajar mereka, buat mereka membayar dengan nyawa mereka. Jangan ke wajah, mundur. Dasar gerombolan tak terkendali. Apa yang kalian pikir kalian lakukan? Dasar gerombolan tak terkendali? Tolong, berhenti memukulku. Seseorang akan terbunuh. Dengarkan aku, semuanya. Aku punya semuanya tercatat di sini. Dan, semuanya, dengarkan aku. Di sini, semuanya tercatat. Dan satu hal lagi. 3 tahun lalu, Victor secara paksa mengambil alih lahan pertanian Bapak Miller di ujung timur desa. Dia mengirim seseorang ke rumah Bapak Miller untuk melempar tikus mati ke dalam sumur. Dia mematahkan kaki Bapak Miller, mendorongnya untuk gantung diri dari balok atap. Ya Tuhan, itu mengerikan. Victor, kamu membunuh suamiku, kembalikan dia padaku. Diam, semuanya. Semuanya, dengarkan aku. Atas dosa-dosa yang dilakukan orang-orang ini, kita harus menyelesaikan masalah. Ya, kita harus menyelesaikan masalah. Aku bilang kita pukul mereka sampai mati. Ethan masih terlalu baik. Tapi permainan kartu malam ini tidak dihitung. Ethan, apa yang baru kamu katakan? Itu tidak dihitung. Ethan, ini uang yang kau menangkan dengan jujur. Dengan surat utang dan uang tunai, mereka semua berutang ini padamu. Ambil saja uangnya. Benar, benar. Itu tidak dihitung. Ethan tahu apa yang benar. Mari kita bicarakan. Soal uang ini, aku tidak akan mengambil 1 sen pun. Apakah anak ini gila? Menang uang tapi tidak mau ambil? Kenapa bersikap sombong? Jika aku menerima tawaran ini hari ini, dan pergi dengan uang ini, maka aku, Ethan, tidak akan berbeda dari orang-orang ini. Benar. Itu juga benar. Mentorku pernah memperingatkanku, judi dan kebencian pada akhirnya akan membawa orang ke jurang kehancuran. Jika kita bagi uang ini hari ini, maka kita semua akan berpikir kita memenangkannya dengan judi. Menang sekali, dan kamu akan ingin melakukannya lagi. Semuanya, pikirkanlah, hanya karena judi, berapa banyak keluarga di desa kita yang hancur, apa itu belum cukup? Hari ini, kalian semua menang bersamaku, dan merasa seperti mendapat balasan. Tapi bagaimana besok? Besok, sebagian dari kalian mungkin berpikir bahwa judi bisa membuatmu kaya, dan kalian akan ingin mencoba lagi. Ya, ya. Aku, Ethan, kembali. Untuk mencari keadilan, bukan untuk menjadikan semua orang menjadi pecandu judi berikutnya. Ethan benar, putaran ini tidak dihitung. Kita tidak boleh pernah menjadi seperti mereka. Aku setuju. Ethan melakukan hal yang benar. Mari hidup jujur. Dan menjauhi uang haram. Bagus, Clara. Tidak mungkin. Meskipun aku miskin papa, aku tidak akan pernah menyentuh uang judi haram ini lagi. Lupakan permainan itu. Aku tidak akan pernah berjudi lagi, benar. Tidak akan lagi. Ethan. Permainan batal. Tapi bagaimana dengan 3 orang ini? Mereka menghancurkan ayahmu dan banyak penduduk desa. Apa kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Orang jahat pantas mendapat balasannya. Tapi kita tidak akan memukuli mereka atau membunuh mereka. Tidak ada keadilan main hakim sendiri. Serahkan mereka ke polisi. Aku percaya. Hukum
akan memberikan mereka pengadilan yang adil. Betul. Biarkan hukum yang menanganinya. Biarkan mereka membusuk di penjara. Ya, Mereka mencuri banyak dari desa. Buat orang-orang ini mengembalikan semuanya dengan bunga. sita semua rumah dan tanah mereka. Jangan beri mereka keringanan. Sudah berakhir. Semua berakhir. Pabrikku, uangku, semua lenyap. Baik, panggil polisi. Baik, polisi sedang dalam perjalanan. Tidak ada yang bisa kabur. Kita semua akan jatuh bersama. Jatuh bersama, jatuh bersama. Bapak Smith, aku tidak ada hubungan dengan itu. Itu semua perbuatan ayahku. Saat dia meracuni mereka dulu, aku masih sekolah. Aku tidak tahu apa-apa. Kau. Anak tak tahu berterima kasih. Ya, Ethan. Kami dipaksa. Victor kejam. Jika kami tidak mendengarkannya, dia juga akan memukuli kami. Mereka berdua di balik semua kejahatan ini. Tolong, lepaskan kami masih muda. Menjijikan. Saat kamu menindas orang lain, kenapa saat itu kamu tidak merasa bersalah? Saat kau memanfaatkan kemalangan orang lain dan bersenang-senang, kenapa kau tidak pura-pura bodoh, membuatku muak? Akun kalian, polisi akan memeriksa satu persatu. Baiklah. Ethan. Bahkan jika itu membunuhku, aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu. Ibu Smith, awas. Aku tidak akan berhasil. Tapi kau tidak akan lolos begitu saja. Ethan. Kau berani macam-macam dengan ibuku dan Clara, kau ingin mati. Kau diambang kematian dan masih berani menyerang. Semuanya. Hadapi mereka. Berhenti memukul. Jangan bunuh mereka. Untuk orang-orang ini, kau akan mengotori tanganmu dan mempertaruhkan nyawamu. Itu tidak sepadan. Serahkan mereka ke polisi. Ethan, Ibu Smith benar. Mereka sudah habis. Tenang saja. Aku akan melepaskanmu. Kamu bisa bayar utangmu di penjara. Ethan. Orang-orang ini telah menguras desa kita selama bertahun-tahun. Di saat seperti ini, mereka masih ingin menyakiti ibumu. Kita tidak bisa membiarkan mereka lepas begitu saja. Semuanya, patahkan kaki mereka. Benar. Ya, lumpuhkan mereka. Semuanya, pukul mereka. Itu akan mengotori tangan kita sendiri. Tidak sepadan. Bapak Davis, tolong bawa orang-orang ini dengan bantuan semuanya dan serahkan mereka ke polisi kota. Ethan, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus merangkak hari ini, aku akan menyerahkan bukti kejahatan mereka ke polisi. Aku sangat salah. Di kota, ada rumah pengantin yang baru direnovasi. Suratnya ada di atas meja, semuanya milikmu sebagai tanda hormat. Tolong, aku mohon, lepaskan aku seperti aku tidak berarti. Aku tidak mau masuk penjara. Ethan, aku buta, sangat buta. Jika kau ampuni aku, rumah pengantin itu akan menjadi milik kita. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Aku akan melayanimu setiap hari. Pergi sana, aku tidak ingin melihatmu lagi. Hahaha. Ethan, kau benar-benar pikir kau menang? Teh yang diminum ayahmu. Obat itu, aku menyuruh Markus memasukkannya. Tapi aku akan beritahu ini, kau tidak akan pernah membangunkannya, tidak akan pernah. Di kehidupan ini, hanya akan menjadi vegetatif. Arthurku, oh Arthurku. Ibu Smith. Ethan, Ibu Smith baru saja pingsan. Sekali lagi. Obat apa yang mereka berikan pada ayahku? Kenapa aku harus memberitahumu? Ayahmu akan jadi vegetatif seumur hidup. Ayo, bunuh aku kalau bisa. Haha. Kalau aku ke polisi, mereka tetap akan menembakku. Aku akan menyeret ayahmu bersamaku. Setimpal. Hahaha. Diambang kematian masih melawan?
Aku akan tutup mulut kotormu. Semuanya, seret kelima sampah ini pergi dan serahkan mereka ke polisi. Ethan, Ibu Smith sudah bangun. Ibu, bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang sakit? Ethan, apa yang dikatakan wali kota itu benar. Ayahmu benar-benar tidak akan pernah bangun lagi? Ibu, jangan dengar omong kosong wali kota tua itu. Dia hanya diambang kematian, mencoba menyakiti kita. Ibu, aku akan membuat ayah bangun. Aku bersumpah. Oh, Arthur. Apa yang keluarga kita lakukan hingga pantas mendapat ini? Ethan, 10 tahun ini, kamu telah memikul begitu banyak. Ya Tuhan, tolong kasihani kami, bantu keluarga Smith. Mentor benar. Kebencian menang, tapi hatiku kosong. Ethan, selama kita masih hidup, masih ada harapan. Ayo pulang. Clara, Aku di sini. aku ingin pergi menemui ayah. Ibu, hari ini di luar cerah, aku akan mengajak ibu dan ayah keluar sebentar lagi, supaya kalian bisa menghirup udara segar. Ethan, 6 bulan terakhir ini, kamu kurus sekali. Setiap hari kamu merawat ayahmu dengan sepenuh hati, dan masih harus mengurus urusan desa, besar dan kecil. Jangan terlalu memaksakan diri. Ibu, ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan apa yang ibu alami dulu, aku tidak lelah. Ethan, Ibu Smith, sup ayamnya sudah siap. Makanlah selagi hangat. Clara, terima kasih. Kamu sudah datang setiap hari selama bertahun-tahun, dan aku sangat menghargainya. Tidak usah sungkan. Aku senang melakukannya. Oh, kalian berdua. Selama 6 bulan terakhir, kalian berdua tidak pernah terpisahkan. Kapan tepatnya kamu akan memberi seorang wanita tua sepertiku jawaban yang pasti? Aku masih menunggu memiliki cucu. Ibu Smith, ibu menggoda lagi. Aku akan mencuci piring. Ethan, mengajak Bapak Smith keluar untuk berjemur, ya? Berkat kamu, uang haram keluarga Sterling semua dikembalikan untuk membangun jalan bagi desa. Sekarang ketika kami pergi ke kota untuk mengangkut barang, jauh lebih mudah. Tepat sekali. Ethan tidak hanya membangun jalan, dia membantu semua orang menemukan saluran penjualan online. Tahun ini, buah desa kita semua terjual dengan harga bagus. Kamu adalah penyelamat seluruh desa. Uang itu hanyalah uang hasil kerja keras yang diperas keluarga Sterling dari semua orang selama bertahun-tahun. Aku hanya mengembalikan setiap sen kepada semua orang. Untuk digunakan dengan baik. Ethan, aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu. Semua warga desa telah berkata posisi wali kota berikutnya adalah milikmu. Pikirkanlah. Bapak Smith, tolong lepaskan aku. Aku tidak kembali untuk menjadi pejabat yang haus kekuasaan. Aku hanya ingin bersama orang tuaku dan biarkan semua orang di desa kita hidup dengan tenang dan memiliki kehidupan yang baik. Itu saja yang aku inginkan. Ethan, kamu akhirnya tidak lagi menjadi pendendam dengan mata pembunuh. Kamu jauh lebih baik sekarang. Ethan, hanya duduk di sini sendirian, kamu melamunkan apa? Ada yang dipikirkan? Aku sedang berpikir setengah tahun ini berlalu begitu cepat. Saat pertama kali kembali ke desa setengah tahun yang lalu, yang ada di pikiranku hanyalah kebencian. Selain balas dendam, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Sekarang balas dendam sudah selesai. Para penjahat mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Tiba-tiba, aku tidak tahu apa selanjutnya atau apa yang harus dilakukan. Bagaimana bisa kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan? Kamu masih punya Ibu Smith, dan Bapak Smith, dan desa kita. Dengan begitu banyak orang yang bergantung padamu, semuanya. Dan kamu, Ethan, Clara, selama 6 bulan ini, aku sudah banyak berpikir. 10 tahun yang lalu, ketika aku dipaksa meninggalkan desa, seperti anjing terlantar, aku tidak tahu apa-apa. Tapi selama 10 tahun ini, kamulah yang, ketika orang tuaku berada di titik terendah mereka, di titik nadir mereka, dengan bahumu yang lembut, sendirian menopang keluarga ini untukku,
Aku tahu aku, Ethan, berhutang banyak padamu yang tidak bisa kubalas seumur hidup ini. Tapi aku bersedia menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya sedikit demi sedikit. Cincin ini, yang kubeli saat aku meraih kekayaan pertamaku dulu. Aku menyimpannya selama ini, tapi aku tidak pernah punya keberanian untuk memberikannya padamu. Hari ini, aku ingin secara resmi bertanya padamu, Clara, maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Ethan, aku mau. 10 tahun lalu, aku pasti akan menjawab ya. Arthur, apakah kau dengar itu? Anak kita telah berhasil. Dia akan menikahi Clara. Andai saja kau bisa membuka matamu dan melihatnya sendiri. Betapa indahnya itu.